Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan keterampilan mengadakan variasi. Nah, yang A, pengertian keterampilan mengadakan variasi. Belajar mengajar adalah keterampilan dasar mengajar yang termasuk di dalamnya keterampilan mengadakan variasi yang berguna untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan yang dialami maupun guru dalam proses pembelajaran. Dengan memperbaiki gaya mengajar saja belum dapat mengatasi persoalan yang terjadi. Namun, dengan harapan bervariasinya proses pembelajaran yang diberikan akan membuat siswa nyaman melaksanakan pembelajaran di kelas dan suasana kelas menjadi lebih kondusif dan efisien. Menurut Agung, salah satu hal yang mempengaruhi efektivitas kegiatan belajar di kelas adalah rasa bosan yang timbul pada diri siswa. Guru dituntut untuk kreatif di dalam kelas untuk mengatasi atau mencegah datangnya rasa bosan pada siswa. Kreativitas guru tersebut dapat dituangkan dalam keterampilan guru untuk melakukan variasi dalam mengajar. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengadakan variasi adalah suatu proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan serta berubahnya mood siswa dalam proses pembelajaran. Yang ke B, komponen keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, variasi gaya mengajar. Gaya mengajar lebih menekankan suatu kebiasaan dan cara istimewa dari tingkah laku atau pembicaraan guru atau dosen. Sementara itu, Ornstein mendefinisikan gaya mengajar sebagai gaya guru berhubungan dengan bagaimana guru memanfaatkan ruang kelas, pilihan kegiatan dan materi pembelajaran, serta cara pengelompokan peserta didik. Jadi, dapat dinyatakan bahwa gaya mengajar presentasi bagaimana pelaksanaan pengajaran guru untuk menunjang capaian tujuan pembelajaran yang dipengaruhi oleh pandangannya sendiri tentang mengajar, pendekatan psikologi yang digunakan, dan kurikulum yang diimplementasikan. Di sini terdapat beberapa variasi gaya mengajar. Yang pertama, penggunaan variasi suara. Variasi suara adalah perubahan suara dari kelas menjadi lemah dan tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat. Suara guru saat menjelaskan materi pembelajaran hendaknya bervariasi, baik dalam intonasi, volume, maupun kecepatan. Yang kedua, memusatkan perhatian. Pemusatan dengan lisan diikuti dengan syarat seperti menunjukkan pada gambar yang tergantung di dinding atau papan tulis, dan sebagainya. Yang ketiga, pembuatan kesenyapan sejenak. Kesenyapan adalah suatu keadaan atau diam secara tiba-tiba di tengah-tengah kegiatan pembelajaran atau saat menerangkan sesuatu. Yang keempat, kontak pandang. Ketika proses belajar berlangsung, jangan sampai guru menunduk terus atau melihat langit-langit dan tidak berani mengadakan kontak mata dengan para peserta didiknya. Yang kelima, gerakan anggota. Gerak anggota badan juga perlu divariasi. Variasi dalam gerakan kepala, gerakan tangan, dan anggota badan lainnya adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Gunanya adalah untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang dimaksudkan dalam memperjelas penyampaian materi. Yang keenam, perpindahan posisi. Perpindahan posisi selain bermanfaat bagi guru agar tidak jenuh, juga agar perhatian siswa tidak menonton. Sebaiknya, pergerakan atau perpindahan posisi guru didasarkan pada tujuan, misalnya karena sebelah kanan kelas terdapat siswa yang ribut, maka dengan perpindahan posisi guru ke sebelah kanan dapat mengurangi atau menghentikan kegaduhan siswa. Itulah materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang variasi media dan alat bantu mengajar.
Jadi, variasi media dan alat bantu mengajar terdapat beberapa klasifikasi media dan alat bantu mengajar dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ada media audio atau media yang dapat didengar. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Sejumlah media dengar yang dapat dipakai dalam interaksi edukatif diantaranya adalah pembicaraan peserta didik, rekaman bunyi dan suara, rekaman musik, rekaman drama, dan wawancara, serta masih banyak lagi. Nah, yang kedua di sini ada media visual atau media yang dapat dilihat. Media visual yaitu media yang mengandalkan indera penglihatan. Media visual dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Media visual diam contohnya foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan, poster, peta, dan masih banyak lagi. Nah, di sini media visual gerak contohnya gambar-gambar proyeksi bergerak yang ada pada PowerPoint, lalu ada gambar-gambar proyeksi film bisu dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada media audio visual atau media yang dapat dilihat sekaligus didengar. Penggunaan media dengar dan pandang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan. Media yang termasuk jenis ini antara lain seperti video animasi, buku bersuara, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada media serbaneka. Media serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contoh media serbaneka diantaranya seperti papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Realita yang dimaksud di sini yaitu benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya. Contoh pemanfaatan misalnya guru membawa kelinci, burung, ikan, atau dengan mengajak siswanya langsung ke kebun sekolah atau ke museum. Di sana dapat dilihat langsung. Lalu ada sumber belajar pada masyarakatnya seperti karya wisata, berkemah, dan lain-lain. Nah, di sini keuntungan penggunaan media dalam pembelajaran yang pertama, membangkitkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bersifat konseptual sehingga mengurangi kesalahpahaman siswa dalam mempelajarinya. Yang kedua, meningkatkan minat siswa untuk materi pelajaran. Yang ketiga, memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang merangsang aktivitas diri sendiri untuk belajar. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan jalan pikiran yang berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang variasi pola interaksi. Komunikasi yang baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Komunikasi yang baik itu terlihat dari interaksi guru terhadap peserta didik atau sebaliknya. Menurut Sumiati dan Asra, proses interaksi dalam mengajar terjadi antara unsur guru, isi pembelajaran, dan siswa. Proses interaksi itu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pola dasar interaksi dalam pembelajaran. Pola dasar interaksi dalam pembelajaran terbagi ke dalam 3 unsur, yaitu dengan adanya guru yang mengajar, siswa yang diajarkan, dan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru atau yang dipelajari oleh siswa. Dalam proses belajar mengajar sangat bergantung pada guru, karena secara langsung guru yang mengatur proses perjalanan kegiatan pembelajaran. Penggunaan metode sangat mempengaruhi terhadap dominasi guru dan siswa terhadap proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pola interaksi dalam pembelajaran berpusat pada guru. Pada pembelajaran ini, guru menjadi pusat kegiatan belajar mengajar dan pada praktek pembelajaran sepenuhnya dari pihak guru. Dalam hal ini, guru memiliki peran sebagai pusat informasi dan juga pusat belajar siswa, di mana guru sumber belajar siswa melalui materi pembelajaran yang disampaikan olehnya. Yang ketiga yaitu pola interaksi dalam pembelajaran berpusat pada siswa.
pada pembelajaran yang kegiatannya semata-mata berpusat pada siswa, dalam proses pembelajaran lebih banyak didominasi oleh siswa, sedangkan guru lebih banyak bersifat permisif. Maka disimpulkan bahwa ada pembelajaran ini, kegiatan belajar mengajar terdapat pada pihak siswa. Menurut Miftahul Huda, ada beberapa pola interaksi pendidikan yang dilakukan oleh pendidik dan anak didik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pola pendidik. Pola pendidik dengan anak didik. Yang kedua, pola pendidik anak didik. Ada balikan atau feedback dari guru. Yang ketiga, pola guru siswa-siswa. Ada timbal balik bagi guru dan siswa saling belajar satu sama lain. Yang keempat yaitu pola guru anak didik, guru, siswa-siswa. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pada pembahasan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.